Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin. Wa ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Wa hay'atuha la tasjudanna li sahwiha ka raf'i yadayhi inda takbiri niyati wa khafdin wa raf'in summa wad'i yaminihi ala aysarin ma baina sadrin wa surrati kadza nadharun fiha makana sujudihi du'a iftitahin ba'da takbiri uqadati. Kemarin sudah kita bahas tentang bahwa sunnah sholat itu terbagi menjadi dua, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang ketika kita tinggalkan maka disunnahkan untuk menempel dengan sujud sahwi. Adapun sunnah hayat itu ketika kita tinggalkan maka kita tidak disunnahkan untuk menempel dengan sujud sahwi. Bahkan nanti bakal ada keterangan ketika sunnah hayat ini kita ketika kita tinggalkan, kita tempel dengan sujud sahwi dan kita tahu bahwa itu bisa membatalkan, maka dan kita sengaja, maka sholatnya bisa batal. Nanti kita akan baca itu. Wa hay'atuha lan utawi pira-pira sunnah hay'ate sholat. La tasjudanna ojo sujud temenan sapa sira li sahwiha krana sahwine hay'at iku. Karof iyatihi contone kaya ngangkat tangan lorone wong inda takbiri niyati nalikane takbir niyat, itu takbiratul ihram. Wa khafdin wa raf'in summa wad'i yaminihi. Wa khafdin lan nalikane mudhun ya. Wa raf'in lan ngadeg. Summa wad'i yaminihi. Ini kali ini jelas wakafdin ya, bukan wakafdin. Inda takbir niyati wa khafdin, inda khafdin wa inda raf'in. Ini diharokati dibeneri. Wa khafdin wa raf'in summa wad'i yaminihi. Summa wad'i yaminihi mongko nuli kaya ndokok tangan-tangane wong ala aisarin ing atase tangan kang kiwa ma baina sadrin ing dalem antarane dodo wa surrati lan udel. Kadza nadharun, kadza kaya mengkono kang tinutur nadharun utawi ngeti fiha ing dalem salat, maka nasujudihi ing panggonan sujude wong. Doa iftitahin lan donga iftitah ba'da takbir uqdati sa'badane takbiratul ihram. Ay summa intaraka wahidan minal ab'adi sab'ati sunna lahu ayyasjuda sajdataini ka sujudi sholati. Ay summa intaraka wahidan. Ay summa intaraka tegese mongko nuli lamun ninggalake sapa wong wahidan ing suwiji minal ab'adi sab'ati saking sunnah ab'ad kang 7. Sunnah mongko disunnahake lahu kedue wong ayas juda apa yen to sujud sapa wong sajdata ini ing sujud loro kasujudi sholati kaya sujude sholat. Nah, ini sunnah-sunnah ab'ad yang kemarin sudah kita bahas, yang jumlahnya ada 7. Apabila salah satunya kita tinggalkan maka disunnahkan sujud sahwi. Disunnahkan sujud sahwi. Jumlahnya 2 kali seperti sujud biasa itu. Nah, hukum sujud sahwi sendiri tidak wajib.
melainkan hanya sunnah. Seandainya kita misalkan meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad yang kemarin sudah kita jelaskan, kemudian kita tidak mau sujud sahwi, itu pun tidak masalah. Itu pun tidak masalah, tidak batal sholatnya, tetap sah. Karena sujud sahwi hukumnya sebatas sunnah. Paham tidak? Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa kemarin sunnah-sunnah ab'ad itu ada 7 ya. Nah, misal kita tinggalkan semua, jadi sunnah-sunnah ab'ad yang ada 7 ini kita tinggalkan semua, sujud sahwinya ya tetap 2 rakaat, dua sujudan. Bukan berarti satu sunnah ab'ad ini diganti dengan 2 sujudan, terus kalau 2 sunnah ab'ad yang kita tinggalkan diganti dengan 4 sujudan, enggak ya. Jadi berapapun banyak sunnah ab'ad yang kita tinggalkan dalam satu sholat, nah, sunnahnya tetap 2 sujudan untuk sujud sahwi. Paham? Nah, itu. Amal hayatu anapun utawi sunnah hayat, lautaroka lamun ninggalake sapa wong, wahidan ing suci minha sangking sunnah hayat, lam yasjud mongko ora sujud. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa wong laha krana hayat mau ya, batolat mongko batal sholatuhu apa sholate wong, ingkana lamun ana sapa wong amidan ya, iku njarak sapa wong aliman tur ngalim tur ngerti sapa wong. Jadi sunnah hayat misalkan kayak ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, atau misalkan salam yang kedua ini sunnah hayat juga, atau misalkan noleh ke kanan saat salam itu sunnah hayat juga, atau misalkan baca surat-suratan itu sunnah hayat juga. Lah, sunnah hayat ini apabila kita tinggalkan maka tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi, tidak. Bahkan ini ya, apabila dia sengaja dan tahu hal ini bisa membatalkan sholat, maka ya sholatnya batal. Paham? Apabila tidak sengaja atau tidak tahu hukumnya, maka ya tidak batal, tidak sampai batal. Ini mafhum kalamnya Syekh Nawawi, ingkana amidan aliman, berarti kalau tidak sengaja atau tidak tahu maka ya tidak batal. Wahya katsiratun, wahya lan utawi hayat katsiratun iku akeh, minha iku setengah sangking hayat iki mau raf'ul kaffaini iku wa raf'ul kaffaini utawi ngangkat telapak tangan loro indat tidak takbiratul ihrami nalikane kawitane takbiratul ihram, wa indal huwiyyi lan nalikane mudun ila ruku'i maring rukuk. Iki minat tasyahudi ya salah iki dicoret ya. Ila ruku'i wa indar raf'i minhu, wa indar raf'i lan nalikane ngadeg minhu saking munggah minhu saking rukuk. Wa indal irtifa'i lan nalikane ngadeg ila raqatis salisati maring rakaat kang nomor 3 minat tasyahudil awwali saking tasyahud awal binisbati lil musolli kelawan nisbat kang maring wong kang salat faqat bloko. Fala yarfa'u mongko ora ngangkat sapa wong al kaffaini ing telapak tangan loro indal qiyami nalikane ngadeg idza adroka ya, idza adroka nalikane menangi sapa makmum al imama ing imam fi raqatis saniyati
ing dalem rakaat kang nomor loro. Jadi sunnah hayat itu ada banyak ya. Nah, di antaranya itu adalah mengangkat kedua telapak tangan. Jadi tidak telapak tangan tok, tapi sama tangannya ya. Sama tangannya. Kamu bisa bayangkan mengangkat telapak tangan tapi tangannya tetap di bawah, bisa enggak? Ya bisa. Ya. Mengangkat kedua telapak tangan maksudnya sama tangannya ini. Ya, ketika kapan? Ketika indat tidak takbiratul ihram, ketika pertama kali takbiratul ihram. Ketika mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar itu loh. Ya. Kemudian itu, jadi pas takbiratul ihram disunahkan mengangkat kedua telapak tangan. Wa indal huwi ila ruku'i ila ruku' ya. Dan ketika turun ke rukuk, jadi habis baca surat-surat a'udzubillahi walikinas lahinas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, Allahu Akbar. Jadi rukuk ya, rukuk iki disunahkan apa? Mengangkat kedua telapak tangan. Allahu Akbar. Begitu pula ketika mau berdiri dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, ini disunahkan juga mengangkat kedua telapak tangan. Jadi mau rukuk ini ngangkat telapak tangan, ngangkat kedua telapak tangan. Terus mau ke i'tidal ini juga disunahkan mengangkat kedua telapak tangan. Paham ya? Terus kemudian yang berikutnya, ini agak detail, perhatikan. Yang berikutnya adalah mengangkat kedua telapak tangan saat mau berdiri, dari rakaat kedua. Misalkan sholat maghrib 3 rakaat ya. Rakaat pertama, rakaat kedua, habis rakaat kedua ini ada duduk tahiyat awal. Ya kan? Nah, ini mau berdiri dari duduk tahiyat awal menuju ke rakaat ketiga. Allahu Akbar, dari duduk ke rakaat ketiga, berdiri ke rakaat ketiga. Ini disunahkan apa? Disunahkan mengangkat kedua telapak tangan. Paham enggak? Itu rakaat kedua menuju ketiga, ini yang dilihat itu adalah orang yang sholat sendiri. Misalkan ada orang jamaahnya ini mulai dari awal memang jamaah, ada imam dan ada makmum. Ini sama-sama dari awal, sama-sama dari takbiratul ihram bareng. Maka ketika habis tasyahud awal terus mau berdiri ke rakaat ketiga, untuk berdirinya rakaat ketiga, maka ini disunahkan, imam ya disunahkan mengangkat kedua telapak tangan, makmum ya disunahkan mengangkat kedua telapak tangan. Karena sama-sama bagi diri imam dan bagi diri makmum, sholat itu adalah rakaat kedua menuju ketiga. Paham enggak? Beda lagi kejadiannya seperti ini. Jadi imam sudah 1 rakaat, kemudian berdiri rakaat kedua ini ya, makmum baru datang. Bagi makmum ini adalah rakaat pertamanya makmum. Paham enggak? Jadi ketika imam tasyahud, bagi imam ini sudah rakaat kedua, bagi makmum masih rakaat pertama. Imam berdiri disunahkan, berdiri dari tasyahud awal disunahkan apa? Mengangkat kedua telapak tangan. Tapi bagi makmum tidak disunahkan. Kenapa? Karena bagi makmum itu adalah rakaat pertama menuju rakaat kedua. Bukan ke rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga. Jadi anggapan ini rakaat 1, rakaat kedua atau rakaat 3 itu
bagi orang yang sholat itu sendiri. Kalau yang orang yang sholat itu sendiri bukan rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga, maka tidak disunahkan mengangkat kedua telapak tangan. Paham? Paham betul? Nah, yaitu mentikane Syekh Nawawi Al-Bantani seperti itu. Wamin halan iku setengah sangking hayate sholat. Wad'u batni kafil yadil yumna utawi nyelahake ndokok telapak jerone batine telapak tangan tengen ala zahri shimali yang atase telapak tangan zahire telapak tangan kang kiwa bina sadrihi ing dalem antarane dodone wasurratihi lan udele fil qiyami ing dalem ngadeg au badali utawa gantine ngadeg bi an yaqbido yaminun ku ayasarin bi ayaqbido kelawan yento gambare kelawan yento apa jeneng gegem yaminun yaminun apa tangan tengen ku ayasaren ing kok iku basa Jawane iki lho apa jenenge gelangan iku lho ya pergelangan tangan kiwa wa ba'da sa'idiha lan sebagian lengane wong lengane tangan kiri wa rusghiha lan ki pergelangan ya apa jenenge sing misahno iki antara telapak tangan ampian lengan wa huwa lan utawi rusul al mifsalu iku perkara kang tempat perbatasan ya tempat perpisahan bainal kafi ing dalem antarane telapak tangan wasaidi lan lengan. Nah, yang berikutnya sunnah hayat yang berikutnya adalah apa nyelehno menaruh tangan yang kanan di atas kanan menaruh batinnya telapak tangan kanan di atas zahirnya telapak tangan kiri gini ya. Kemudian ditaruh di mana? Ditaruh di baina sadrihi wa surratihi antara dada dan dan pusar, antara dada dan pusar. Agak ning ngisor juga agak ning kene. Jadi mazhab kita, mazhab Syafi'iyah seperti itu. Di antara dada dan antara pusar. Kalau mazhab lain ada yang di rodok dhuwur ya di dada, ada juga mazhab Hanafiyah Abu Hanifah itu di bawah pusar. Nah, kita enggak. Kalau Syafi'iyah di antara dada dan antara dada dan pusar ya. Nah, kemudian yang di an yakbido yaminun ku'a yang tangan kanan ini memegang menggenggam ini apa pergelangan ini ya saren intinya ini kena semuanya intinya gitulah ya paham ya. Ini kalau di kitab Minhaj kitab Syarah Ma'ali ini dijelaskan panjang lebar, saya lupa penjelasannya bahkan ada posisinya yang jelas bagaimana saya lupa. Yes. Nah pada saat ini yang dalam pembahasan ini banyak sekali saya sering menemukan ngomong lucu ya. Iku mau sholat Allahu Akbar diputer sih. Jadi dalam hal ini yang kita temui dari guru-guru kita dan dari para kiai ya. Gak usah diputer-puter. Mereka dalilnya mereka apa? Dalilnya mereka nganggap bahwa sunnahnya adalah mendahulukan
anggota yang kanan. Padahal dalam hal ini tidak ada kaidah kayak gitu ya. Maka bagaimana? Allahu Akbar, wis biasa ya. Allahu Akbar, kiri dulu didokokno ning iki lagi diteruskan dengan yang kanan. Enggak usah putar dulu, enggak usah diputar. Allahu Akbar, enggak usah. Karena sebagian santri yang kayak ngono. Terus posisi ini kalau di dalam kitab-kitab fikih dijelaskannya pokoknya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara pusar dan dada. Kalau sebagian kitab tasawuf itu agak dimiringkan ke arah kiri sedikit, miringkan sedikit aja nah, miringkan ke arah kiri sedikit karena tempat hati di daerah sini. Ada yang sebagian sampai ke belabasan kayak gini. Nggak usah segini, agak miringin sedikit. Itu di kitab-kitab tasawuf. Kalau kitab-kitab fikih ya pokoknya antara dada dan pusar itu. Wa minha kan niku setengah saking sunnah hayat. Niku dirungi saya. Wa min halan niku setengah saking sunnah hayat idamatu nazarihi utawi nglanggengake ngetine wong ila maudhi sujudihi maring tempat sujude wong fi jami'i sholatihi ing dalem sekabehane salate wong. Minib tidak taharrumi saking kawitane taharrum suratul ihram ila akhiriha maring akhire salat illa fit tasyahudi kejaba ing dalem tasyahud. Fa inna sunnata mongko sak tuhune sunnahan Allah sunnahe kuwi Allah yujawiza iku yen to ora nglewati basaruhu apa peningale wong mahalla isyaratihi ing panggonane isyarahe wong wa huwal musabbihatu wa huwa lan utawi mahal isyaratihi al musabbihatu iku musabbihah iki lho apa jenenge telunjuk ya. Madamat selagine langgeng ya apa musabbihah murtafiatan iku ngadeg minib tidai qaulihi saking kawitane ucapane wong kang salat illallah ilal qiyami maring ngadeg awis salami utawa salam. Fa inna sunnata mongko sedune sunnahan raful musabbihati iku ngangkat telunjuk inda dalika nalikane mengkono iku mau maimalatihi qalilan sartane miringke ya maksudnya nyondongke sithik nyondongke ne uang qalilan sithik. Allah
Di antara sunnah hayat yang berikutnya, yang selanjutnya adalah melanggengkan penglihatan ini ke tempat sujud. Melanggengkan penglihatan, pandangan mata ini kita tujukan ke tempat sujud dalam segala gerakan sholat ini, ya. kecuali saat tasyahud, kecuali saat tahiyat. Maka sunnahnya bagaimana? Sunnahnya ketika kita sebelum masuk ke illallah, bacaan illallah, kita tetap pandangan tetap melihat ke tempat sujud kita. Akan tetapi ketika illallah, maka sunnahnya bagaimana? Sunnahnya tangan ini, ya, tangan kanan, telunjuk tangan kanan ini diangkat. Awalan gini, diangkat. Illallah diangkat. Kemudian sunnahnya tidak lurus-lurus banget ya, tapi agak menceng, agak condong ke bawah kayak gini. Dan tidak usah digerak-gerakkan. Gerak-gerak no kucing lewat sampean pangan kucing sampean. Dikira apa mangani kucing. Tidak usah digerak-gerakkan. Ini dalam mazhab kita kalau ngono kuwi. Enggak tahu mazhab lain. Jadi kayak gitu ya. Illallah diangkat. Nah, kemudian yang semula pandangan ini kita melihat ke tempat sujud, ini dialihkan ke telunjuk tangan ini. Sampai nanti kita kalau masih tahiyat awal ya, kita berdiri, ini berarti kalau sudah berdiri pandangan kita alihkan ke tempat sujud lagi sampai kita salam, atau sampai kita salam. Kalau pas tahiyat akhir ya sampai kita salam. Paham betul? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pas ngangkat telunjuknya kapan? Ketika illallah. Sebelum itu ya biasa. Wa min halan iku setengah sangking sunnah hayat. Doa iftitahin utawi doa iftitah sirron kelawan alon, kelawan sir ba'da taharrumin sa'badane takbiratul ihram. Sawaon kanat padha uga ana salat apa salat fardhan iku fardu au naflan utawa sunnah. Illa salatal janazati kejaba salat jenazah. Iki contone doa iftitah gimana? Ka ayakul kaya yen to ngucap sapa wong subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Doa iftitah macam-macam ya. Nah, di antara sunnah hayat yang lainnya adalah doa iftitah yang dibaca secara sirri, secara pelan, tidak keras-keras. Nah, kapan dibacanya? Setelah takbiratul ihram. Nah, ketika setelah takbiratul ihram kok sudah wis kadung maca Fatihah, maka tidak disunahkan baca doa iftitah. Gak disunahkan baleni menahka. Ya. Baik sholat itu mau sholat berupa sholat fardu maupun sholat sunnah, maka sama-sama disunahkan doa iftitah. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah maka tidak disunahkan doa iftitah. Sholat jenazah langsung masuk ning Al-Fatihah. Nah, bacaannya bagaimana? Bacaannya, nah, ini yang disebutkan salah satunya ya, karena bacaan doa iftitah itu banyak, nah, banyak versinya dan semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, ini salah satunya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ada juga yang biasa kita baca, nah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukuta wa asila. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati, seterusnya. Nah, kemarin sempat rame ada sebagian ustadz yang mempermasalahkan
bacaan inni wajjahtu. Kata dia di hadis dalam doa iftitah tidak disebutkan, tidak ada dalilnya ada inninya langsung wajjahtu. Kalau wajjahtu ada, tapi yang ada inninya tidak ada, katanya gitu. Tapi ternyata masih ada. Ternyata ada hadis ya yang menyebutkan ini wajjahtu, dan itu konteksnya juga doa iftitah. Dan di kitab-kitab kemarin memang sudah saya buatkan video itu, dan sudah saya share di media sosial, bahwa di kitab-kitab ulama Nusantara sendiri saya ada 4 kitab ulama Nusantara yang menyebutkan tentang doa iftitah. Yang pertama kitabnya Syekh Nawawi, itu memang tidak ada ininya, langsung wajjahtu. Yang kedua kitabnya Mbah Sholeh Darat, ini ya juga langsung wajjahtu. Yang ketiga kitabnya Kitab Fasolatan Mbah Asnawi Kudus yang dikumpulkan oleh cucunya beliau, yaitu Kiai Minan Zuhri. Nah, ini ada ininya, ini wajjahtu. Terus ada juga kitab Fasolatan karya Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal, ini juga ada ini wajjahtu, ada ini wajjahtu. Jadi ulama Nusantara sendiri dulu ada yang langsung wajjahtu, ada yang ini wajjahtu, dan itu tidak masalah ya, tidak masalah. Mau wajjahtu langsung ini wajjahtu tidak masalah, tidak. Jangan sampai perbedaan ini menjadikan sampai nyesat-nyesatkan atau nyalah-nyalahkan yang lain. Wong mentok-mentok iku ya sunnah. Oh gak maca ya gak apa-apa. Gak maca ya apa-apa, gak masalah. Tuhan kata sang kula sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.